Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prospek budidaya peternakan, yaitu peternakan burung onta. Kenapa dinamakan burung onta? Karena mirip sekali dengan onta. Makanya nama latinnya Strutio camelus. Camel itu onta kan gitu. Jadi seperti onta ya, karena lehernya panjang. Seperti onta lehernya panjang proporsinya. Oleh karena itu dengan beberapa kelebihan ini, apakah mungkin dibudidayakan terutama di Indonesia? Karena apa? Hewan ini bukan berasal dari Indonesia. Dari mana pemirsa? Dari Afrika. Jadi sebenarnya ada yang di Afrika Selatan dan Afrika bagian utara. Jadi kedua burung onta ini juga agak beda sedikit mengenai warnanya, yaitu di kakinya itu dan di lehernya. Kalau ada yang pink-pinknya, warna pink itu berarti dari yang selatan, Afrika Selatan. Kemudian yang dari Afrika Utara ya abu-abu aja gitu. Inilah perbedaannya. Sebelum ini kita bahas kita budidayanya, kita lihat ciri-cirinya bagaimana pengetahuan kita tentang burung onta, Strutio camelus. Jadi yang perlu kita bahas adalah ini merupakan burung terbesar, Aves. Meskipun burung ini tidak bisa terbang. Karena apa? Karena badannya yang besar itu tadi, besar. Besarnya seperti apa? Tentunya coba kita bandingkan di gambar ini dengan sebuah kijang aja lebih besar ini burung ini. Ini tingginya rata-rata itu 2,5 meter. Tetapi kan biasa dari populasi yang ada itu kan ada yang pernah melaporkan sampai sekitar 4 meter lebih sedikit. Tetapi ya rata-ratanya 2,5 meter. Dengan postur tubuh yang demikian, itu beratnya berapa? Beratnya rata-rata itu 100 sampai 120 kilo per yang dewasa ya ini. Nah, jadi ya lumayan sampai 120 kilo. Artinya kan hampir seperti sapi juga, itu sapi yang kecil gitu kan. Nah, sehingga apakah menguntungkan ini dengan berat badan yang besar ini? Apakah bisa dibudidayakan, dimanfaatkan dagingnya? Lumayan gitu. Inilah beberapa ide. Karena besarnya ini maka bisa dijadikan sumber nabati, hewani ya, dalam hal ini daging. Dan di pasaran kan memang sudah banyak ini daging dari burung onta ini. Ini kan karena terbesar tingginya, dan untuk yang beratnya ini ada yang pernah melaporkan sampai 320 kilo juga ada. Tapi kan rata-ratanya ya segitulah. Kemudian nah ini mengenai daya tahan umurnya. Jadi umurnya itu bisa mencapai 40 tahun. Tetapi kalau di penangkaran tidak terganggu oleh musuh-musuh alaminya itu bisa juga sampai 70 tahun. Nah ini kan lama gitu. Ya musuh-musuh alaminya kalau di Afrika sana ya singa, harimau, singa terutama, itu kan bisa menjadi musuh-musuhnya sehingga akan dimangsa. Jadi ini dari burung onta tersebut. Berikutnya coba kita
kita lihat. Nah, kegunaannya tadi sudah disebutkan. Ya, ini gambarnya salah satu yang mewakili. Dengan besarnya itu burung onta bisa dijadikan alat angkut, bisa dinaiki lah, dinaiki. Nah, di Afrika sana bisa dinaiki, kemudian untuk menarik transportasi ringan lah gitu. Nah, kemudian tadi untuk pedaging tadi, untuk dimanfaatkan dagingnya. Kemudian kulitnya juga bisa dimanfaatkan untuk kegunaan yang bermanfaat, untuk bikin apa ya, jaket dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat itu tadi kegunaannya ya, yang berbagai macam tadi. Nah, kita sekarang lihat sifat-sifatnya. Jadi burung ini sangat agresif, juga kita lihat di video-video orang sering ditotol burung ini, sering dikejar, oleh keagresifan dari burung ini. Nah, kemudian kemampuan yang lain adalah burung ini kecepatan larinya. Untuk jarak yang pendek, jarak yang pendek itu bisa 70 km per jam. Kemudian untuk kalau sudah lama jauh itu dia bisa mempertahankan kecepatan itu sekitar 40 sampai 48 km per jam. Ini cukup kencang juga sebagai burung dengan yang berkaki dua ini ya. Ya. Kemudian kakinya ini juga perlu dilihat, ini di gambar ini dilihat jarinya dua, bukan yang 4 ya, apanya 2. Inilah larinya dengan kencang dan mempunyai sepakan kaki yang sangat kuat, sehingga singa pun ada yang bisa sampai terbunuh dengan sepakan dari burung onta ini. Jadi inilah salah satu bahayanya burung onta gitu. Ini salah satu bahayanya. Ini kecepatan larinya ya. Nah, kemudian dengan kecepatan lari tadi, sayapnya dengan bulunya itu sebagai pengemudi. Dia kalau mau belok, mau agak mereng berhenti sebentar, itu juga menggunakan sayapnya untuk kemudinya. Ya, kapan dia belok, kapan dia mereng dan sebagainya. Inilah penggunaannya. Nah, kemudian untuk survivalnya, untuk dia bertahan ini kadang lucu juga. Dia kadang merebahkan badannya, kemudian seperti gundukan-gundukan di dalam savana yang di Afrika, dan kemudian dia menjulurkan ke bawah lehernya itu. Ya ini karena masyarakatnya tinggi ya, kalau tinggi nampak pemangsa-pemangsanya. Nah, sehingga ini kalau takut katanya dia memasukkan kepalanya ke bawah kan gitu. Inilah untuk keselamatan dia, survival dari burung onta ini ya. Kemudian ini kan perbanyakannya. Nah, jadi burung onta itu bertelur, dan telurnya termasuk telur yang terbesar di dunia juga, yaitu rata-rata 1,5 kilogram. Nah, ada yang agak besar lagi 2 kilogram. Inilah gambar-gambarnya sebagai perbandingannya. Jadi dalam cerita telur ini juga burung onta mempunyai kebiasaan survival untuk menyelamatkan telurnya. Dia biasanya menyisihkan satu telurnya itu untuk dimakan predator, tetapi yang lainnya yang tersisa itu bisa diselamatkan. Nah, dia tahu juga mengenai prinsip meletakkan telur tidak dalam satu tempat. Jadi sisihkan supaya dimakan predator, tapi yang lain juga selamat. Inilah
kemudian ya ini dirami oleh induknya ini yang bikin tempat sampah yang semacam sarang itu adalah yang jantannya. Ini telurnya besar loh, 1,5 kilo. Ya kalau yang lain isinya berapa itu tinggal satu aja udah besar. Kemudian dari porsi bola matanya ini besar dibandingkan volume otaknya. Nah, jadi inilah salah satu ciri dari burung onta itu tadi. Bola matanya besar dan lebih besar daripada volume otaknya. Kemudian bagaimana ini sekarang posisinya? Bisakah dibudidayakan di Indonesia? Wah, ini kan di YouTube juga banyak yang ada di Indonesia itu. Banyak ada artis yang memelihara ini juga ada. Nah, tetapi kan kalau 3 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu harga bibitnya anakannya yang sebulan itu sepasang harganya 25 juta. Ini sudah ada, kita mencarinya di mana. Kemudian ada petani juga di Ngawi, Jawa Timur juga sudah memelihara ini. Jadi udah di beberapa tempat di Indonesia sudah ada. Ada di Jawa Barat juga ada gitu. Dan sekarang kalau mau mendapatkan anakannya untuk dijadikan indukan juga tidak sulit. Yang penting sediakan uangnya ini yang agak mahal ini. Jadi agak mahal indukannya. Nah ini. Jadi kalau di toko-toko online pun sudah banyak yang menyediakan. Ada yang di ini juga kebetulan contohnya Shopee ini. Ada ini harganya udah mulai turun 9 juta ya kan. Kemudian yang ini masih 9 juta. Ini beberapa anakan dari burung onta. Wah, itu burung onta. Jadi yang mau memelihara burung onta sudah siap seperti mulai burung biasa ini, seperti ayam lah gitu. Makanya di sini tulis ayam pula ini. Ayam burung onta kan gitu. Jadi pemirsa sekalian yang ingin melihara burung onta sekarang sudah tersedia dengan mudah di Indonesia. Demikian pemirsa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.